perkenalkan, saya Feryani Eka Varianti, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 6 tahun 2023 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 pada materi pencemaran lingkungan di kelas 10 SMA Kertajaya Surabaya. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mungkin bisa dipimpin berdoa. Ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, tolong Bapak Ibu berdoa agar bisa diberi fokusan untuk mengenal pelajaran pada pagi hari siang hari ini. Amin. Doa, silakan. Tuhan cukupkan. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sebelumnya, siapa yang hari ini tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Emma. Terus siapa lagi? Terus? Siapa? Ilham. Terus? Berarti yang tidak masuk ada 6 ya? Ya. Oke. Yang lain, alhamdulillah hari ini diberi kesehatan. Sebelum mulai pelajaran, coba Ibu kasih pretest dulu. Kamu kerjakan sebisanya. Kemudian dikasih nama dan kelasnya. Gitu ya. Waktunya nanti bersama-sama Ibu kasih waktu 10 menit. Taruh ke belakang. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, sudah. Silakan dikumpulkan ke depan. Dari belakang kumpul ke depan. Oke, untuk aplikasi kegiatan P5, sampah-sampah yang ada di bawah meja silakan dibersihkan, kemudian dibuang di tempat sampah. Itu adalah bagian dari cinta tanah air yang kita kepada lingkungan. Memotivasi kalian dengan semangatnya. Coba lihat-lihatnya, kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, itu ya. Karena hari ini pramuka juga tepuk pramuka. Coba semangatnya semua. Tepuk 1, tepuk 2, loh. Konsentrasi, melatih konsentrasi. Ayo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Loh, berapa itu tadi? 10. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita menjelaskan dan menganalisis konsep pencemaran lingkungan dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi jenis-jenis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan secara terperinci. Yang ketiga, kita membuat hipotesis alternatif solusi dengan benar dan akurat. Dan yang terakhir, kita menciptakan bagan atau membuat metrik tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya Ibu kasih Pencemaran limbah sampah dari TPA aliran sungai di Desa Mrican, Ponorogo, Jawa Timur menghitam dan berbusa. Selain mengancam kesehatan warga setempat, aliran sungai untuk irigasi ini juga merusak hasil pertanian. Sejak digunakan menjadi tempat pembuangan akhir oleh Pemkab Ponorogo, aliran sungai di Desa Mrican, Ponorogo ini makin tercemar. Bahkan saat musim penghujan seperti saat ini, kondisi air sungai makin pekat. Meski berjarak 2 hingga 3 km dari zona TPA, namun aliran sungai yang tercemar limbah ini mengalir hingga permukiman dan persawahan warga. Tak hanya menghitam dan berbusa, tapi juga mengeluarkan bau tak sedap. Parahnya lagi, dampak utama dari pencemaran ini selain kerusakan alam sungai juga mempengaruhi hasil pertanian warga setempat. Sawah banyak yang gagal panen hingga memicu penyakit gatal-gatal bagi para petani. Kondisi air sekarang lagi parah-parahnya kalau di musim hujan. Jadi yang dikeluhkan warga itu berdampak ke irigasi karena hasil pertanian itu akan berkurang, semacam seperti potong leher, terus tanaman padi itu menjadi kering. Ini siapa yang bisa menceritakan itu tadi video tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Saya tentang pencemaran sungai Di mana? di Ponorogo. Nanti tadi baca. Apa? Di mana? Siapa yang bisa bercerita? Ini tadi dari video yang sudah ditayangkan. Pencemaran apa? Dampaknya bagaimana? Di mana? Solusinya bagaimana? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, yang keras. Bagaimana dampaknya kulit gagal-gagal, gagal panen, sama urusan iklim, urusan air dan lingkungan air tersebut. Terus dampaknya udah sedap, yang mengatakan bau tak sedap, terus sama lalu sampai gara-gara dari PT limbah PT apa dan apa ada orang dengan terus terus usahanya tuh pemerintah nggak mau lihat gitu, lihat kesannya gitu, atau PT kan diolah baik lagi itu nggak mau kesannya tersebut gimana gitu. Oke, tepuk tangan. Satu lagi yang bisa menceritakan mulai dari awal. Ya. Ceritakan. Jadi tadi itu bercerita tentang pencemaran air yang disebabkan oleh limbah sampah PT perusahaan yang yang akhir. Kalau perhatikan apa dampaknya itu airnya tercemar, jadi nggak bisa dipakai untuk irigasi padi, pun dipakai maka yang terjadi adalah penyakit, jadi dia tidak bisa panen lah. Solusi yang bisa ditawarkan itu mungkin pihak PT atau perusahaan bisa mengolah lagi limbah yang dihasilkan. Jadi mungkin kadar limbah itu jadi lebih sedikit bisa dibuang di sungai dan tidak mencemari limbah tersebut. Dan pengurangan buat gagal panennya pun juga lebih sedikit dari kali-kali banyak maka yang dihasilkan juga sedikit. Oke, tepuk tangan untuk baca. Bentar. Hari ini kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Dibaca secara mandiri, perhatikan dulu, baru kita nanti mengerjakan APD. Oke, sekarang coba bagi kelompok. Kita hitung 1 sampai 3. Ya, kembali lagi ke 1
satu. Kemudian kita membentuk kelompok. Dimulai dari kiri. 3, 1, 2, 3, 2. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, silakan. Kelompok 1 masuk kelompok 1, kelompok 2 masuk kelompok 2, dan kelompok 3 masuk di kelompok 3. Kita mengerjakan LKPD. Coba perhatikan. Nanti di dalam LKPD ini ada beberapa gambar pencemaran lingkungan. Di setiap kelompok akan mengulas satu pencemaran saja. Ya. Kesepakatan bersama, kelompok 1 mau pencemaran apa? Udara. Kelompok 2 air. Kelompok 3 berarti sisanya tanah. Itu ya. Silakan dibuat. Yang enter siapa? Ketua kelompoknya bisa ambil karton di depan. Salah satu kelompoknya. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit dan presentasi setelah itu. Tulis dulu nama kelompok, anggota kelompoknya, kemudian kerjakan dari hasil analisis kalian semua. Kayak nang ngene sih lebih yang mau diserat iki sing keloro. Jujur misalnya, jujur sing Di antaranya Ya, oke. Kalau sudah, silakan duduk kembali. Ada ke depan siapa yang berani presentasi duluan? satu kelompok. Ya iyalah satu kelompok. Kelompok berapa yang berani maju? Kelompok 3. Silakan maju ke depan kemudian kita diskusi. Yang lain mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya kayak gini. Ya, ya. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang pencemaran sungai. Jenis pencemarannya adalah air. Dampak dari pencemaran air adalah kematian biota air, kerusakan rantai makanan, wabah penyakit, dan timbulnya endapan koloid dan bahan terlarut. Jenis pencemaran air ini dapat disebabkan oleh pencemaran dari pertanian, rusaknya ekosistem yang ada dari peternakan dan perikanan, terjadinya perubahan warna dan rasa dalam air, pencemaran dari industri produk makanan, produk tekstil dan bahan kimia. Solusi yang harus dilakukan adalah kurangi penggunaan deterjen, tidak menggunakan sungai untuk mencuci ataupun mandi. Yang ketiga, tidak membuang sampah rumah tangga di sungai. Kesimpulannya, semakin banyak pencemaran yang dilakukan, maka kekebalan tubuh manusia yang berada di sekitar daerah pencemaran akan menurun. Oke. Sudah? Sudah. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain yang ditanyakan? Dari kelompok 3 Tidak. tentang pencemaran air. Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, lanjut kelompok berapa yang berani maju? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tolong minta perhatiannya sebentar. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang limbah pencemaran tanah. Penyebabnya ada limbah padat, yaitu limbah kertas, limbah gula. Terus ada limbah organik, plastik, botol minum, kaleng bekas. Limbah cair, ada cairan kimia, sisa industri, cat. Limbah organik, oli, cat, sampah sisa makanan, pada cair, limbah industri. Terus ada limbah pertanian, pestisida, sama pupuk. Dampaknya pertanian, penurunan hasil tani, rusak hasil tanaman. Kalau dampak ekosistemnya perubahan metabolisme, putusnya rantai makanan. Dampak kesehatannya karsiopatik, kanker kulit, pencernaan, Manajemen pupuk. Tidak membuang sampah sembarangan, pengolahan limbah kimia, daur ulang, pengolahan deterjen. Kesimpulannya dari kelompok berapa 2? Kesimpulannya itu kan dijelasin kan apa semuanya, terus ada pencegahannya itu manajemen, tidak membuang sampah, ini semuanya tahu. Jadi kesimpulannya itu semakin kita pandai-pandai mengolah atau mengatur sesuatu yang limbah, maka semakin bersih juga lingkungan kita, semakin kita terhindar dari pencemaran tanah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh, ada yang tanya. Oke. Silakan. dampak pencemaran tanah pada ekosistem. Apa dampak pencemaran tanah pada ekosistem? Ada yang bertanya? Perubahan metabolisme, sama penurunan rantai makanan. Sawah. Kan sawah itu ekosistemnya ada ular, ada tikus, ada elang ya, ada padi. Ketika padi mati, maka padi itu dimakan sama tikus. Akhirnya tikus dimakan sama ular dan ular dimakan sama elang. Nah, ketika padi mati, tikus pun nggak ada di situ. Akhirnya pokok makanannya si ular itu nggak ada kan, walaupun dia bisa mencari makanan lain seperti kodok atau jagung, tapi makanan utamanya adalah tikus. Ketika padi mati, tikus nggak ada, ular nggak makan, elang nggak makan juga, maka terputuslah itu tadi rantai makanannya. Oke, jelas. Oke, terima kasih. Good untuk kelompok 2, tepuk tangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 1. Coba yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara diantaranya asap cerobong pabrik dan asap kendaraan bermotor, asap vulkanik dari gunung berapi, asap pembakaran batu bata. Dampak pencemaran udara meningkatkan potensi penyakit kanker kulit, mata, katarak, menyebabkan hujan asam, menyebabkan kebocoran lapisan ozon. Pencegahan pada pencemaran udara, melakukan pengawasan terhadap wilayah hutan yang rawan terbakar, melarang warga membakar hutan, memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas, energi surya, dan energi panas bumi. Kesimpulan, pencemaran lingkungan terjadi karena oleh manusia itu sendiri yang tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik-baiknya. Oke, ya dari kelompok yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Sudah? Saya, Oh, tapi ya. yang jawab cuma Ya, terserah.
jika solusi dari pencemaran udara tersebut nggak terlaksana gitu. Apa yang terjadi jika solusi dari pencemaran udara itu Udahnya udara. realisasi apa? Akhirnya apa? Dampaknya apa? Bisa jadi kanker kulit. Terus Sama mata-katarak. Katarak kan motonya udara kayaknya terus deh. Pernapasannya juga. Iya. Susu, nggak ada penyakit. sudah? Oke, sudah ada Oke, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Oh ya, dari itu tuh. Ya, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan di sini semua. Oke, perhatikan semuanya di sini. Tadi kalian sudah presentasi dari 3 pencemaran dan kalian sudah menganalisis sampai dengan kesimpulan ya. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran lingkungan itu disebabkan ada 3, yaitu pencemaran udara, kemudian pencemaran air, dan yang ketiga pencemaran tanah ya. Di sini lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Jadi di dalam lingkungan itu ada semua makhluk hidup ya. Kemudian ada tadi pencemaran lingkungan. Pencemaran itu apa sih sebenarnya? Ya, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau kumpulan lain ke dalam tanah, air dan udara. Pencemaran juga bisa berarti perubahan tatanan kombinasi komposisi tanah, air atau udara oleh kegiatan manusia dan progres alam. Jadi pada dasarnya pencemaran itu terjadi karena siapa? Manusianya sendiri. Ya, akhirnya ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah itu dari manusianya sendiri, makhluk hidupnya di sini. Nah, pencemaran lingkungan berasal dari mana ada pencemaran lingkungan itu? Atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Ada pencemaran tanah. Ini bioprosesnya terjadi pencemaran tanah. Ya, berasal dari mana? Dilihat di situ bagannya. Nah, kemudian pencemaran tanah tadi sudah dijelaskan ya, penyebabnya karena apa? Limbah yang padat, limbah cair, limbah industri, kemudian limbah organik, limbah pertanian, dan limbah anorganik. Dampak dari pencemaran tanah itu apa dampaknya? Pada kesehatan, ya kan? Berdampak pada kesehatan, berdampak pada ekosistem, dan berdampak pada pertanian. Apakah itu terjadi di pencemaran tanah aja? Dampak 3 dampak ini apakah bisa terjadi di pencemaran yang lain? Bisa. Ya, sama-sama bisa. Kemudian apa yang harus dilakukan dari
pencegahan pada pencemaran tanah, misalkan seperti itu. Untuk para ibu rumah tangga juga sebaiknya tidak membuang deterjen sembarangan. Makanya di Surabaya sekarang sedang digalakkan apa? Kalau kalian belanja ke tempat pembelanjaan atau pusat pembelanjaan, tidak ada resek untuk mengurangi apa? Sampah, mengurangi sampah atau limbah plastik. Itu yang sudah digalakkan di kota Surabaya. Kemudian pencemaran udara. Di sini pencemaran udara jelas dari mana pencemaran udara? Asap kendaraan bermotor, ya. Kalau rokok itu pencemaran udara enggak? Ya. Asap rokok juga termasuk dari pencemaran udara. Iya. Gas nitrogennya 78,78%, gas oksigennya 20%, gas argonnya 1%, CO2-nya dari pom air 1%. Ini komposisi secara alami di udara, di atmosfer ya. Ini bioproses pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara diantaranya apa? Asap cerobong pabrik dan knalpot kendaraan bermotor, asap rokok, pembakaran dan kebakaran hutan, ya. Kemudian dampak pencemaran udara. Salah satunya sama pada dasarnya. Asap kebakaran hutan menyebabkan gangguan pernafasan, ya. Ini pencegahan dari pada pencemaran udara. Salah satunya mengurangi penggunaan minyak bumi dan bahan bakar fosil pada industri pembangkit listrik dan rumah tangga untuk mengurangi jumlah limbah udara yang terlepas ke atmosfer. Makanya sekarang banyak digalakkan dan sudah diciptakan apa di Surabaya? Sudah banyak kendaraan yang tanpa asap, tanpa asap, tanpa bensin, tanpa bahan bakar, dan bahan bakarnya diganti dengan apa? Listrik, ya. Kemudian pencemaran air. Ini bio pencemaran air. Ada nggak di Surabaya pencemaran air? Ada. Kalimas. Oke. Kalimas. Kenapa di Kalimas itu terjadi pencemaran air? Ya kan itu sih, perak itu. Ya, karena limbah. Ya limbah pabrik. Ya, limbah pabrik. Pencemaran air penyebabnya banyak ya. Kebanyakan dari industri ya. Kemudian dampak pencemaran air sama ya. Banyak, misalkan jadi penyakit ya, penyakit kulit. Kemudian pencegahannya hampir sama ya. Oke, mungkin itu untuk kegiatan hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Jadi dapat disimpulkan pencemaran lingkungan terjadi karena ulah manusia. Kemudian sehingga kalian harus apa? Mengurangi. Bagaimana? Dimulai dari mana? Diri kita sendiri. Caranya mengurangi pencemaran. Mungkin itu sebelum kita akhiri, coba post dulu ya teman semua. Waktunya 8 menit mulai dari sekarang.
Ya, sekarang bisa dikumpulkan. Sudah. Ayo dikumpulkan. Dikumpulkan. Kumpulkan ke depan semuanya. Sudah ya, ayo sudah cepetan. Boleh. Boleh dah. Oke. Spidolnya tadi bisa dikembalikan. Sudah. Oke. Sudah dapat semua. Sudah ya. Sudah ya. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian untuk pelajaran hari ini? Apa? Bahagia terus? Oke. Alhamdulillah ini kita sudah melakukan kegiatan belajar ya, ilmu baru tentang pencemaran lingkungan. Semoga ke depan bisa kita terapkan di kehidupan kita semua. Udah ya? Oke. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya Ibu tutup dengan berdoa. Silakan Mas Fajar dipimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa agar apa yang disampaikan dapat bermanfaat kita semuanya. Doa, silakan. Doa dibuka dan dapat dilanjutkan lain waktu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi